Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu akhir-akhir ini ya, di bulan Oktober ramai disebutkan tanggal 20 Oktober. Di kolom komentar juga ada komentar seperti ini. Pak Admin, ramai disebutkan tanggal 20 Oktober dan kenaikan gaji PNS 2025. Apakah 20 Oktober itu pengumuman kenaikan gaji? Oke Bapak Ibu, ini perlu kita luruskan informasi ini karena sepertinya banyak miskonsepsi. Banyak yang menganggap 20 Oktober itu pengumuman kenaikan gaji untuk 2025 karena kan memang konferensi pers pemerintah beberapa waktu yang lalu tuh menyebutkan ada kenaikan gaji ASN 2025 terutama guru, nakes dan seterusnya. Apakah kemudian 20 Oktober ini pengumumannya? Disimak sampai tuntas, ini perlu kita luruskan supaya kita berada di rel informasi yang benar Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Ada beberapa informasi yang wajib dipahami sejauh ini supaya Bapak Ibu tidak tersesat dalam gelombang hoax ya, berita yang tidak jelas sumbernya. Yang pertama Bapak Ibu, informasi kenaikan gaji mulai Oktober itu disampaikan oleh tim kampanye nasional sebelum pemilu, tepatnya oleh Pak Hasim. Dan hingga hari ini itu belum ada dalam bentuk regulasi yang menyatakan kenaikan gaji itu mulai Oktober. Ini yang perlu dipahami ya. Fakta yang kedua adalah perihal kenaikan gaji guru tahun 2025 memang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam konferensi pers ya. Jadi terkait kenaikan gaji itu memang secara resmi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas itu sudah mengumumkan kepada publik bahwa 2025 ada anggaran untuk kenaikan gaji terutama guru nakes ya, penyuluh TNI Polri. Nah, namun terkait besaran dan jadwalnya ini belum disebutkan. Ini fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, informasi lebih lanjut akan diketahui setelah Pak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Karena sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa Pak Prabowo lah yang akan mengumumkan kenaikan gaji. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi itu kepastiannya kita bisa mulai mengetahui, mulai bisa menunggu itu setelah 20 Oktober, tepatnya setelah Pak Prabowo dilantik karena pelantikan itu sesuai informasi yang beredar itu 20 Oktober. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita cek di Wikipedia dan di Google itu kalau kita ketik tanggal Pak Prabowo dilantik itu tampilnya seperti ini, Oktober 2020-2024 ya. Tanggal 20 Oktober 2024. Nah, demikian tiga fakta. Jadi kita tunggu 20 Oktober untuk besaran dan jadwalnya mulainya kapan, besarannya berapa persen, itu setelah 20 Oktober. Entah detailnya tanggal berapa itu kita tunggu setelah Pak Prabowo dilantik intinya. Yang pasti perihal kenaikan gaji itu memang sudah secara resmi disampaikan dalam konferensi pers. Bapak Ibu yang belum mengetahui konferensi pers itu kami akan putarkan, juga kami akan putarkan video Pak Hasim menyampaikan terkait kenaikan bulan Oktober itu. Tapi sekali lagi itu pada masa kampanye dan saat ini belum ada regulasi resminya yang menjadi landasan hukum terkait besaran dan jadwal kenaikan gaji. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya
jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terus, Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti Presiden-elect yang akan nentuin. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elect. Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elect. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elect kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Jadi saya mohon teman-teman wartawan untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Jadi mohon sabar teman-teman sekalian. 71 triliun siapa yang mengeksekut nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden terpilih atau nanti akan ada siapa yang akan menggunakan tadi yang detail. Makanya Pak Menteri Nadiem juga tidak menjelaskan karena kita sudah mengalokasikan di dalam format gedenya. Karena sekarang itu keputusan proses siklus APBN harus ditetapkan oleh DPR.